wabarakatuh. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian sehat selalu. Anak-anak, kita harus tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus menjaga kebersihan, seperti dengan cara sering mencuci tangan, menghindari kerumunan ketika keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. 2. Siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. 3. Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. 4. Siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. 5. Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 6. Siswa mampu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu yakin pasti anak-anak sudah mengenal pahlawan ini. Siapakah dia? Ya benar, beliau adalah pahlawan Hasanuddin. Beliau adalah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Agar anak-anak lebih mengenal siapa itu beliau, Sultan Hasanuddin, berikut teks yang bisa anak-anak baca. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latendri Tato Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dari Makassar. Julukannya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berperang melawan Aru Palaka, Raja Bone yang dibunuh oleh Belanda. Nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan sebagai nama jalan dari Universitas di Makassar. Itu tadi beberapa informasi yang bisa didapat dari bacaan. Kamu juga bisa menambahkan informasi sendiri tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada orang tua atau membaca dari sumber lain. Informasi lain yang sudah kalian dapat bisa kalian tulis di kolom ini. Anak-anak, perlu kalian tahu bahwa zaman dahulu para pahlawan untuk dapat berkomunikasi, mereka memanfaatkan cahaya matahari dan cermin untuk berkomunikasi. Caranya dengan menggunakan sandi atau kode yang telah ditentukan. Sebelum melakukan komunikasi, pastikan kalian sudah menentukan kode yang telah disepakati untuk berkomunikasi.
Contohnya, ketika kita memutar pantulan sebanyak 3 kali, artinya semua anggota berkumpul di titik kumpul. Tadi anak-anak telah menyaksikan video percobaan cahaya tentang sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Nah, sekarang anak-anak mencoba membuat laporan kegiatan percobaan ya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, berkomunikasi menggunakan cermin. Tujuan percobaan untuk mengambil salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa dipantulkan. Alat-alat, cermin datar, sinar matahari, bidang pemantul atau tembok. Langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan ada sinar matahari. Kemudian siapkan cermin datar dan bidang pemantul. Tentukan kode atau sandi yang telah disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda. Setiap anggota berdiri di tempat yang terdapat sinar matahari. Kemudian pantulkan cahaya ke tempat yang disepakati. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan.